Teman-teman Citra Indonesia, beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ada seorang ustadz yang dicekal untuk masuk ke Singapura, dan kejadian ini juga beberapa kali peristiwa semacam ini muncul. Dan karena pencekalan ustadz ini, para jemaah, para umat sebagian itu merasa sangat kecewa, sehingga mereka memunculkan wacana untuk melakukan boikot kepada negara tersebut. Mereka menginginkan sampai bahkan di level pemerintah untuk bersama-sama melakukan boikot kepada negara ini, negara Singapura. Nah, pertanyaannya, apakah urusan boikot-memboikot ini bisa dengan mudah untuk membungkam negara lain karena kita kecewa? Jelas tidak, bahwa boikot sebesar negara apapun itu tidak bisa membungkam sebuah negara. Amerika sekalipun kalau misalnya ingin melakukan boikot kepada sebuah negara kecil, mereka akan berpikir ulang, karena negara kecil itu pun jelas punya teman, punya negara-negara lain yang selama ini berhubungan baik dengan mereka. Apalagi kalau boikot itu dilakukan oleh negara yang memiliki tingkat kesejahteraan, tingkat hegemoni atau tingkat pengaruh politik, tingkat dukungan dengan para negara-negara lain yang tidak seimbang. Jadi kalau misalnya Indonesia ingin melakukan boikot dengan Singapura, kita tidak bisa melihat itu sesederhana antara Indonesia dengan Singapura saja. Dia bisa mungkin berdampak pada kestabilan politik kawasan, minimal di kawasan Asia Tenggara. Dia juga bisa berpengaruh kepada pandangan-pandangan politik negara-negara lain terhadap Indonesia. Bisa juga mempengaruhi, misalnya ada yang bersimpati pada Singapura untuk melakukan tindakan-tindakan yang sama kepada Indonesia. Nah, apakah dengan melakukan boikot kepada Singapura itu bisa menunjukkan bahwa kita bangsa yang gagah, kita bangsa yang bermartabat? Belum tentu, karena tindakan boikot itu harus dilakukan secara hati-hati. Kalau tidak, kita akan seperti kekanak-kanakan dan kita seperti tidak mengetahui update perkembangan terakhir interaksi antar negara. Kalau boikot itu dilakukan dengan gegapah, dengan cara-cara yang tidak elok, kita yang akan malah menjadi rugi. Orang-orang akan melihat secara negatif, orang-orang malah melihat kita terlalu reaksioner, dan yang paling penting dari semua itu, orang-orang melihat bahwa kita tidak memandang bahwa sebuah negara memiliki kedaulatan untuk menerima pendatang. Jadi apakah dia mau menerima si A, si B, si C untuk masuk negaranya, itu adalah hak negara yang bersangkutan, dan mereka pun memiliki hak untuk tidak menjelaskan mengapa mereka menolak. Itu hak mereka. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa saya tidak bisa menerima saudara A untuk masuk ke negara kami, itu bukan karena dia melihat bahwa si A itu adalah dari negara X, atau si A itu beragama Y, atau si A itu berpenampilan K, L, S, dan segala macam. Bukan itu. Mereka menolak seseorang untuk masuk negara mereka itu atas pertimbangan kepentingan negara dan bangsa mereka, atas bisa juga atas pertimbangan politik. Tapi apapun itu, yang jelas mereka menolak karena berdasarkan melindungi kepentingan negara mereka, melindungi kepentingan bangsa mereka. Bisa jadi mereka mengatakan bahwa figur A bisa mempengaruhi atau bisa memberikan dampak negatif kepada bangsa mereka. Itu hak mereka menilai, karena bisa saja bahwa si A itu dianggap pahlawan di negaranya, tapi di tempat lain dianggap itu bisa menimbulkan persoalan. Jadi kita jangan mudah reaktif, karena toh negara-negara di dunia ini bukan hanya Singapura saja. Jadi yang bersangkutan bisa berkunjung ke negara-negara lain tanpa perlu membangkitkan emosi, amarah-amarah sesaat, amarah-amarah kekanak-kanakan, sehingga kita lupa dengan persoalan-persoalan yang lebih serius, persoalan-persoalan yang perlu menjadi perhatian bangsa dan negara ini. Jangan sampai kita terjebak dengan isu-isu yang sebenarnya tidak terlalu penting.
kita bisa membahas hal-hal yang lebih strategis, hal-hal yang lebih signifikan, agar bangsa dan negara ini besok-besok ketika mengatakan bahwa kami akan memboikot negara X, kami akan memboikot negara Y, orang langsung berpikir ulang bahwa ini adalah sebuah tindakan yang dapat berdampak kepada negara X dan negara Y. Jadi jangan dalam kondisi kita yang sedang banyak persoalan, sedang banyak hal-hal yang menjadi prioritas, tapi ternyata hal remeh-temeh kita besar-besarkan. Apa yang saya katakan hal-hal yang menjadi prioritas? Misalnya Pilpres 2024 itu hal yang menjadi prioritas, rangkap jabatan itu menjadi hal yang prioritas, pilihan etis ketika seorang hakim MK menikah dengan adik presiden, itu yang harus lebih menjadi persoalan, menjadi perhatian kita. Koalisi antar parpol, kemudian presidensial threshold, itu yang harusnya kita pikirkan. Belum lagi nanti kita akan setelah Pilpres melakukan pilkada, kita akan memilih kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur. Ini adalah peristiwa-peristiwa atau momentum-momentum yang lebih jauh signifikan dibandingkan hanya karena kita marah-marah ada figur A, B, C yang ditolak untuk masuk di sebuah negara. Jadi kalau kita ingin melakukan boykot, itu tidak sederhana, menimbulkan banyak dampak, bisa menimbulkan implikasi yang negatif buat kita sendiri, menjadi bumerang buat kita sendiri, bukan malah kita dianggap sebuah bangsa yang hebat, bukan bangsa yang berdaulat, bukan seperti itu dalam konteks hubungan antar negara hari ini. Semoga ini tidak menjadi bahan pencitraan yang berlebihan, bukan orang-orang yang menganggap bahwa boykot menjadi keuntungan pribadi, tapi ini harusnya kita hindari dan kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang bijak.